Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jervi Atiabari dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Tujuan kali ini saya membuat video adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yaitu tentang eh, pengertian administrasi sarana dan prasarana, proses administrasi sarana dan prasarana, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Baiklah, saya juga mengambil dari beberapa sumber, baik dari jurnal maupun dari beberapa ada yang dari internet, dan saya gabungkan menjadi satu PPT seperti ini. Baiklah, kita langsung saja pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Eh, Kata administrasi berasal Latin dari ad dan ministro yang punya arti kepala dan ini. Administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Nah, secara istilah administrasi itu upaya yang mencapai tujuan secara efektif, efisien dengan memanfaatkan orang dalam suatu pola kerjasama. Nah, secara etimologis, sarana adalah alat langsung untuk capai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan. Harus sesuai dengan proses pembelajarannya, seperti gedung, ruang belajar, atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, laboratorium, dan sebagainya. Nah, bisa dapat kita ambil bahwa sarana prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan rencana. Nah, kita akan masuk ke proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini eh, diawali dengan suatu yang matang dan baik demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Syahril 2014. Nah, dalam penyusunan perencanaan dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu analisis kebutuhan. Kegiatan ini mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas, sarana, dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang yang rusak atau hilang, dihapuskan, serta keperluan persediaan barang. Sucipto 1993. Nah, mengumpulkan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada. Dan yang terakhir, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu proses yang kedua ada pengadaan barang. Nah, pengadaan barang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, ini merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Ini eh, bisa dalam bentuk pengadaan tanah dengan cara membeli, menerima, hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pelaksana tugas. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah. Ini dilaksanakan dengan cara membeli atau menerima hibah, menerima hak pakai atau menukar. Lalu ada pengadaan bangunan. Ini dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar. Lalu ada pengadaan perabot. Ini dilakukan dengan membeli, membuat sendiri atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Lalu ada pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, lalu yang terakhir ada pengadaan sarana pendidikan. Ini berupa alat pelajaran, alat beragam, media pembelajaran. Lalu ada alat kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, dan sebagainya. Dan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, map, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada inventaris. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku dalam keadaan suatu daftar inventaris. Barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian serta penguasaan sarana dan prasarana. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah dengan mencatat semua perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Lazimnya kegiatan catat semua perlengkapan itu disebut dengan istilah inventaris, yaitu perlengkapan pendidikan.
Nah, tujuan inventaris yaitu pertama ada terciptanya ketertiban administrasi barang, penghematan keuangan, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan barang, dan menyediakan data informasi untuk perencanaan manfaat inventaris. Lalu yang proses keempat ada penyaluran barang. Nah, penyaluran merupakan kegiatan yang mengikut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi tiga bagian, yaitu penyusunan alokasi. Ini untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakainya masing-masing. Maka perlu disusun alokasi kuantitas dan frekuensi pendistribusinya sehingga sungguh-sungguh dapat menunjang kegiatan instruksional. Lalu ada pengiriman barang. Pengiriman barang dari pusat penyalur barang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Lalu ada penyerahan barang. Dalam penyerahan barang, hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima, penyerahan barang, biasanya pengiriman, dan sebagainya. Nah, proses yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan datar tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuan pemilihan sarana dan prasarana antara lain agar barang tidak mudah rusak, agar barang tidak mudah hilang, agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah susut, dan agar prasarana dan prasarana selalu dalam keadaan yang bersih. Lalu ada proses yang keenam yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menggunakan barang-barang milik negara dari daftar inventaris. Ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitas barang terlalu besar, sedangkan dananya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dalam daftar inventaris. Sebagai salah satu fungsi dari penggunaan perlengkapan, penghapusan mempunyai arti. Pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh pertama, pengeluarannya semakin besar, yang kedua, pemborosan biaya untuk pengamanan barang kelebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab tidak dapat diperlukan lagi. Lalu ada meringankan beban kerja inventaris karena barang-barang yang tinggal sud. Lalu ada proses yang ketujuh yaitu pengawasan seluruh kegiatan. Nah, pengawasan ini sangat penting dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan atau diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Nah, pengawasan bukan suatu pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tapi merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Nah, masuk ke materi selanjutnya itu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana adalah dimulai dari pemeliharaan, pemanfaatan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana. Ilianto 2013. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang mengenai keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Muhammad Saifuddin 2007. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah adalah pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Dua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Dan yang terakhir, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Ataupun peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana antara lain itu sebagai seorang personal administrasi pendidikan berusaha untuk menjaga sarana dan prasarana dalam proses pengajaran dan juga harus menanamkan kepada siswa kedisiplinan dalam memakai suatu barang di sekolah serta memberikan pengawasan kepada siswa yang memakai alat-alat di sekolah. Nah, dari hasil uh, pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai dalam mencapai maksud atau tujuan.
Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, proyek. Nah, dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, aktivitas administrasi dalam bidang sarana prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah itu seperti terlibat dalam perencanaan pengadaan alat untuk pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat untuk pengajaran yang digunakan guru, dan pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Jadvi Atiabari, pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.